Gitu ceritanya. Siap yang mulia. Anakmu berapa? 3 yang mulia. 3. Yang paling besar usia berapa? 7. 7 tahun. Siap. Istrimu ada? Ada yang mulia. Sepanjang kamu di dalam, nengokin kamu nggak? Gimana yang mulia? Sepanjang kamu di penjara di dalam sel ini, pernah nengokin kamu? Pernah yang mulia. Kamu nggak sayang sama anak-anakmu? Sayang yang mulia. Kamu berkorban untuk nutupin ini semua. Siap, tidak yang mulia. Jangan dipotong dulu. Tadi kamu ngomong nggak saya potong. Siap, maaf yang mulia. Ya kan? Kamu berkorban, mengorbankan masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Sampai hari ini kamu masih mencoba nutupin. Seolah-olah saya percaya dengan cerita kamu. Dari tadi saya diamin aja cerita kamu. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal semua. CCTV itu loh, jelas. Bukti CCTV. Bagaimana kamu bercerita seperti itu, tapi di sisi lain, kamu ikut bisa ketika diperiksa di provos, bisa menceritakan detail apa yang terjadi. Itu kan nggak masuk di akal. Yang Bentar, jangan dibantah dulu. Siap. Ya kan? Siap. Cobalah kamu ingat anak istrimu. Mereka di sana mendoakan kamu, semoga kamu bisa mendapatkan keringanan. Tapi dengan begini, kamu mencoba mengaburkan semua peristiwa itu. Yang saya ingatkan kepada saudara, Siap yang mulia. saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas, kasus ini terbuka. Bisa sampai maju ke persidangan ini, karena kesaksian dari Eliezer. Bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara. Kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham yang mulia. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi. Masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard tembak-menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin. Dari awal saudara udah tahu skenario seperti ini. Ini loh, nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini, seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. Paham? Siap yang mulia. Siapa yang kemudian mengajak saudara dan Ricky, Kuat, dan Joshua untuk ke Duren 3 pada saat itu? Jadi pada saat itu saya masih di toilet, saya jelaskan tadi, Bapak. Saya masih di toilet. Tiba-tiba selesai saya dari toilet, keluar, Agus menyampaikan, Agus itu ART, Bapak. Agus itu menyampaikan, Om, Ibu udah turun, Om. Sudah turun, udah keluar. Jadi pas saya keluar, saya sampai di mobil itu, udah ada di dalam, Ibu sudah di dalam, Bang Ricky di dalam, baru almarhum ada di depan. Saya lihat di belakang, kan saya mau naik di belakang. Saya bilang, izin Ibu, saya majukan kursinya. Saya lihat sudah ada Om Kuat juga di belakang.
Saudara tidak menanyakan kenapa Ricky dan Kuat ini setahu saudara akan berapa lama dia tinggal di Jakarta? Saya tidak tahu Bapak. Tidak tahu juga. Tidak tahu Bapak. Tapi saudara tahu ya, maksud bahwa Yosua ada di dalam mobil untuk dibawa ke Duren 3 itu adalah akan dilakukan penembakan tadi. Siap tahu Bapak. Sudah tahu saudara ya? Sudah tahu Bapak. Saudara Richard pada saat itu, saudara kenapa tidak memberitahukan kepada Yosua? Coba terangkan coba. Siap Bapak. Jadi, Apa yang menjadi kendala saudara pada saat jadi itu? pada saat itu Bapak, saya takut sekali Bapak. Takut. Saya merasa takut. Saya merasa tertekan, saya tidak tahu mau ngomong ke siapa. Makanya tadi saya jelaskan, saya sampai masuk ke toilet, saya berdoa. Karena saya tidak tahu mau jelaskan ke siapa lagi. Saya tidak tahu mau cerita ke siapa. Ini Bapak mau suruh saya nembak Bang Yos ini. Saya nggak tahu mau cerita ke siapa. Takutnya ketika saya cerita, ketahuan sama Bapak, saya yang jadi korban juga. Takutnya kalau sampai ketahuan Bapak, saudara jadi korban juga ya? Betul. Terus setibanya di sana ya, setibanya di sana, saudara kan masuk tadi bersama Kuat. Siap, betul Bapak. Saudara apakah melihat posisi Kuat pada saat itu, apa yang dikerjakan oleh Kuat di dalam itu? Jadi pada saat masuk itu Om Kuat masuk sama dengan Ibu, bersama dengan Ibu, membawakan tas Ibu. Saya juga sempat memberikan ke Om Kuat, Om ini tasnya Ibu yang dikasihkan Bang Riki ke saya. Om, jadi dibawa sama Om Kuat itu ke dalam. Nah, saya terakhir lihat Om Kuat dan Ibu BC itu ya di depan pintu Bapak, di kamar. Jadi saya langsung naik ke atas ke lantai 2. Baik. Sepengetahuan saudara, siapa sih yang mengurus perumahan itu? Perumahan Duren 3 itu yang membersihkan 46 itu Kodir Bapak. Kodir ya? Siap. Pada saat saudara masuk, Kodir ikut masuk nggak? Membantu apa? Kodir nggak ikut masuk, dia ada di luar. Kodir nggak ikut masuk? Nggak ikut Kenapa masuk. saudara Kodir tidak ikut masuk pada saat Saya itu? tidak tahu Bapak. Saudara tidak tahu? Tidak tahu. Tidak berusaha membantu Kodir pada saat itu? Tidak berusaha membantu Bapak. Tapi setahu saudara memang Kodir yang bertugas untuk ini? Memang Kodir yang membersihkan rumah 46 itu Bapak. 46. Saudara melihat tidak? Saudara Kuat ini menutup pintu, menutup jendela dan sebagainya? Saya tidak melihat Bapak. Saudara tidak melihat? Pada saat di atas, saya di kamar Bapak. Saya di dalam kamar. Jadi saya tidak melihat Kuat ada naik ke atas atau tidak. Cuaca masih terang nggak pada saat itu? Masih terang Bapak. Cuaca masih terang ya. Pada saat saudara dari ini tadi, dari Jakarta ke Magelang, terus kemudian dari Saguling ke Duren 3, saudara melihat tidak Kuat ini memakai tas? Seingat saya ada Pak, pakai tas. Ada memakai tas. Tas lempang. Tapi saudara tidak tahu apa isinya? Tidak tahu Bapak. Tidak tahu. Kalau Riki sendiri ada nggak bawa senjata? Bang Riki Bapak. Kalau Bang Riki saya tidak tahu kalau ada bawa senjata di pinggang, soalnya kebiasaan Bang Riki memang Ada bawa tas nggak? Seperti kotol dan sebagainya ada nggak? Tas. tas. Pada saat di mana Bapak? Pada saat dari Duren 3, dari Jakarta, dari Magelang ke Jakarta, terus kemudian dari Saguling ke Duren 3, ada nggak? Oh, karena mungkin beda mobil Bapak, jadi saya tidak memperhatikan Bapak.